Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kita awali dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 402, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami merasakan bahwa kami sangat memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami tidak sesat, agar kami mendapatkan tuntunan ke jalan yang benar. Setiap hari, walaupun kami melakukan hal-hal yang sudah terbiasa secara rutin, namun ya Tuhan, sewaktu-waktu ada tantangan, sewaktu-waktu godaan datang. Itulah sebabnya kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami mau belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh menolong kami supaya kami dapat mengerti bagaimana kami harus menghadapi berbagai macam godaan yang sewaktu-waktu datang di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Pakailah hamba-Mu dengan segala kekurangannya, keterbatasannya, tetapi biarlah ia boleh menyampaikan dengan jelas dan kami dapat mendengarkannya dengan tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi ini kita akan berbicara tentang pencobaan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam doa yang diajarkan kepada murid-muridnya dari Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara, mengapa Yesus mengajarkan kita di dalam doa minta supaya jangan membawa kita ini ke dalam pencobaan dan lepaskanlah dari yang jahat.
Mengapa? Karena ternyata pencobaan itu begitu dekat dengan kita, sangat dekat. Dan kita sebagai manusia yang lemah sangat gampang jatuh ke dalam dunia kejahatan. Pendeta Yeri Patinasarani, putra dari Roni Patinasarani, ya. Nah, pemain bola, pelatih bola yang wow, sangat melegenda begitu ya. Nah, Pendeta Yeri Patinasarani ini pada masa remaja, dia sudah terjerat dengan narkoba. Gara-garanya sangat sederhana saja, yaitu ketika dia pulang sekolah, dia membeli minuman ringan di pinggir jalan. Nah, penjual minuman itu menyisipkan pil psikotropika di bawah botol minuman yang dibeli oleh Yeri. Dan ketika Yeri menerima, dia tanya, ini apa? Nah, penjual minuman itu berkata, minum aja, pasti kamu bakal keren. Noh, aku sudah keren kok. Di kelas aku juga termasuk ranking 5 besar. Keren kan sebetulnya? Tapi penjual minuman itu membujuk terus. Sampai akhirnya aku minum. Dan ternyata penjual minuman itu adalah bandar narkoba. Dan sekali minum membuat Yeri ini kecanduan. Akibatnya keluarganya hancur-hancuran. Semua menderita. Papa, mama, kakak, adik Yeri semua dalam penderitaan. Gara-gara Yeri tidak tahan pada godaan. Kemudian Daniel Mananta, ketika podcast dengan Yeri Patinasarani ini, dia juga bercerita bahwa dia sempat sangat dekat dengan Putau. Dia dan kawannya kuliah di Australia. Dan ketika balik ke Indonesia, Daniel Mananta ini dolan ke rumah kawan dekatnya. Dan ketika ngobrol-ngobrol di situ, kawan dekatnya itu tiba-tiba ngambil uang kertas begitu, dan kemudian dia linting, ya. Setelah dilinting uang itu dia sulut dengan api dan kemudian dia hisap. Dan dia berkata kepada Daniel Mananta, barang ini sangat mahal, tapi karena kamu belum pernah pakai, aku beri kamu kali ini saja gratis. Saudara, bicara tentang gratis. Nah, Daniel Mananta berkata orang Cina. Orang Cina itu kalau dapat gratisan itu waduh hoki banget. Siapa yang mau tolak begitu? Katakan ini barang mahal, tapi kali ini untuk kamu aku beri gratis. Dan melihat bahwa Daniel Mananta itu masih pikir-pikir begitu. Nah, kawan dekatnya ini berkata pakai ini, orang yang pakai ini, obat ini, ya katakan PT gitu, Putau ya PT. PT ini akan membuktikan kamu tuh orang yang kuat atau lemah. Kalau yang lemah, maka begitu minum PT ini, dia akan muntah-muntah. Tapi kalau dia kuat, dia tidak akan muntah. Dia akan menikmati yang indah. Nah, di situ Daniel Mananta kembali ditantang kekuatan. Oh, laki-laki mana sih yang tidak ingin membuktikan bahwa dia kuat? Jadi sudah dua hal yang menggoda, menggelitik Daniel Mananta untuk menerima PT itu tadi, ya, gratisan dan harus menunjukkan, membuktikan aku ini kuat begitu. Nah, untung saja Daniel Mananta pada waktu itu ingat bahwa sebentar lagi itu akan dijemput oleh ibunya. Dia tahu bahwa yang menjemput ibunya bukan sopirnya.
Daniel Mananta berkata, kalau andaikan hari itu yang menjemput sopir, mungkin aku mau coba-coba. Tapi karena aku mengingat bahwa yang menjemput ibuku, waduh nanti kalau ibuku menjemput aku melihat aku, wow gimana begitu, waduh enggak lah begitu. Jadi dia menolak gara-gara karena ibunya akan menjemput dia. Kawannya berkata, santai aja bro, bisa diobati, nanti habis makan itu minum jeruk, akan netral dalam waktu sekejap dan kamu gak akan kenapa-kenapa, ibumu tidak akan tahu. Untung saja Daniel Mananta tetap menolak. Dan setelah berselang beberapa lama tahu hal itu, dia merasa bahwa aduh, Tuhan sangat melindungi dia sehingga dia terlepas dari butal. Dia tidak kecanduan narkoba. Nah saudara-saudara, dari pengalaman mereka berdua, kita melihat bahwa pencobaan itu memang begitu sangat dekat dengan kita. Kalau sekarang di masa pandemi, masa sulit, ternyata kejahatan bermunculan di berbagai tempat dengan berbagai cara. Kenapa? Godaan. Godaan itu sangat dekat dengan manusia. Sehingga kalau tidak kuat, tidak bisa bertahan, maka dia akan jatuh ke dalam penggodaan dan akhirnya dia melakukan dosa, dia akan diadili, dijatuhi hukuman dan seterusnya. Nah, saudara, jadi menyadari bahwa pencobaan, dalam hal ini yang saya maksudkan pencobaan bukan ujian hidup, kok dia mengalami kesusahan demi kesusahan, bukan itu, ya, tetapi godaan. Ya. Berapa banyak sih orang menjadi korban penipuan karena iming-iming hadiah, ini gratis. Mendapat sesuatu yang gratis tuh orang selalu tertarik begitu, ya. Padahal ya mau untung, mau yang gratis, mau kado begitu, ya. Mau untung malahan buntung. Uang tabungan terkuras habis hanya gara-gara ya, digodain dengan hadiah dan kemudian disuruh ke ATM, dituntun untuk harus mengerjakan sesuatu dan uang tabungan habis semuanya. Itu iming-iming hadiah, hati-hati. Kemudian berapa banyak orang yang tertantang untuk menunjukkan kelebihannya, menunjukkan kekuatannya, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa kesombongan. Berapa banyak pula orang yang tergiur oleh tawaran yang memberi kesenangan dan kepuasan sesaat tanpa disadari bahwa ada zat adiktif yang membuat kita ini ketagihan dan menuju pada kehancuran. Sesuatu yang mendatangkan nikmat selalu membuat ketagihan. Kita ingin melakukan itu lagi, kita ingin mencoba lagi dan jatuh ke dalam pencobaan yang makin dalam. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kita betul-betul memerlukan juru selamat dekat dengan kita, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak terjerat oleh kenikmatan yang sesaat itu. Saudara, kalau di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kata janganlah membawa kami. Apakah Tuhan sih yang membawa kita masuk ke dalam pencobaan? Saudara, dari apa yang dialami oleh manusia yang pertama di Taman Eden, bukankah ketika perempuan itu berjalan-jalan di Taman Eden, kemudian ular mendatangi dan menggoda. Kemudian kita juga
bisa mengingat pengalaman dari Yesus. Setelah berpuasa selama 40 hari 40 malam itu tanpa makan, tanpa minum. 40 hari, bayangkan itu. Nah, ketika Yesus sangat lapar, iblis datang dan menawarkan roti. Ubahlah batu itu menjadi roti. Yesus bisa melakukan itu. Tetapi Yesus menolak. Karena manusia hidup bukan hanya dengan roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian pada saat itu Yesus juga dalam keadaan lemah. Ketika Yesus lemah, iblis menawarkan kekuasaan. Dan ketika saat itu Yesus belum tenar, karena belum mulai bekerja, belum dikenal banyak orang, iblis sudah menawarkan kemuliaan. Namun dengan tegas, Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis." Saudara, ketika orang-orang mulai melihat karya Yesus, mengenal Yesus sebagai seorang nabi, iblis pun datang lagi, mencoba untuk membelokkan rencana mesianis melalui teguran Petrus. Ketika Yesus bertanya, "Apa kata orang tentang aku?" Dan ada yang berkata Yesus adalah Yohanes Pembaptis, atau Yesus adalah Elia, atau pokoknya salah satu nabi. Dan Yesus bertanya, "Kalau begitu, apa katamu tentang aku?" Nah, Petrus dengan tegas, dengan mantap berkata, "Engkaulah Mesias." Memang betul, tidak disanggah oleh Yesus. Tapi kemudian Yesus segera mengatakan bahwa Mesias ini, untuk menjadi Mesias, anak manusia ini akan menderita, dibuat menderita oleh para tua-tua, para imam. Penderitaannya sampai ke puncak salib. Nah, ketika murid-murid mendengarkan akan rencana karya Mesias ini, iblis datang melalui Petrus. Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, "Jangan sekali-kali itu terjadi." Nah, pada saat itulah Yesus dengan tegas berkata kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis, karena kamu memikirkan yang dipikirkan oleh manusia dan bukan yang dipikirkan Allah." Saudara, di puncak kayu salib pun iblis masih datang dan menantang Yesus. "Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib, selamatkan dirimu dan selamatkan kami juga." Saudara, di atas puncak salib di Bukit Golgota itu sudah hampir mencapai garis finish, selesai tugasnya sebagai juru selamat. Oleh sebab itu, Yesus tidak menggubris godaan itu. Yesus tidak lagi menanggapi bujukan iblis. Dia tetap pada tujuannya sampai akhirnya dia berkata, "Selesai." Saudara, disinilah kita menyadari bahwa pencobaan itu mendekati kita. Pencobaan itu datang begitu dekat dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita tidak lupa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat." Dan ketika kita dihadapkan dengan godaan dan pencobaan, mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang dengan tegas menolak, tidak bergeming dari tujuan hidup kita. Mari kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, serta hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Jauhilah godaan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, Sang Juru Selamat itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa pencobaan, godaan yang akan menyeret kami ke dalam
perbuatan yang jahat, kepada hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan, dosa. Tuhan menyadari semua itu, biarlah kami selalu hidup dekat dengan Tuhan di dalam setiap laku kami. Jangan biarkan kami hanya mengawali dan mengakhiri, menutup kehidupan kami setiap hari mendekat kepada Tuhan. Tetapi biarlah setiap saat kami selalu hidup dekat dengan Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan selalu menyadarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami untuk menolak godaan-godaan yang memberikan kesenangan hanya sesaat saja. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang memampukan kami untuk melawan godaan, melawan yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami hendak melakukan tugas dan pekerjaan kami, biarlah kami selalu melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kami. Ketika kami berdagang, biarlah kami sungguh-sungguh bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga kami tidak mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tetapi kami mengambil keuntungan secukupnya. Ketika kami mengajar sebagai guru, biarlah kami juga melakukan itu dengan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang kami ajarkan sungguh-sungguh menjadi teladan yang baik bagi siswa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kalau pada bulan Oktober ini kami memasuki bulan keluarga, biarlah di dalam keluarga kami masing-masing, orang tua, biarlah sungguh-sungguh dengan cinta kasih boleh memperhatikan kebutuhan anak-anak. Dan anak-anak pun juga boleh memahami keterbatasan kemampuan orang tua. Tolong ya Tuhan, biarlah orang tua memberikan teladan, anak-anak pun belajar dari orang tua. Sehingga keluarga kami sungguh-sungguh menjadi keluarga yang bertanggung jawab, keluarga yang menyukakan hati Tuhan, dan menjadi keluarga yang selalu bersandar pada pimpinan Tuhan. Tuhan, kami tetap menyerahkan untuk gereja Tuhan di dalam bulan keluarga ini. Setiap kegiatan yang dilakukan, biarlah semuanya itu menjadi pembinaan yang dibutuhkan untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan juga yang akan menolong pemerintah di dalam upaya supaya masyarakat Indonesia ini sungguh-sungguh akhirnya bisa hidup berdampingan dengan COVID-19, karena COVID-19 mustahil untuk dimusnahkan secara tuntas. Tuhan, tolong kami supaya kami semua boleh terus belajar untuk taat dengan protokol kesehatan. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pekerjaan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, dan kiranya Tuhan sendiri berkenan menuntun kerja dan karya kami, agar semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita akhiri persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 436, bait pertama, kedua, dan ketiga. Lawanlah godaan. Ku
Yesus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Pasti menang ketika kita selalu bersandar dan meminta pertolongan dari Tuhan. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat menyambut berkat Tuhan.